Alladzi khalaqal mauta rahatan wa farhatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, guru kita yang baru saja menyampaikan ilmunya buat kita semua, Al-Mukarram Kiai Burhan Ubaidillah, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ihsan dari Jatiwaringin, Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Maulana, Ustadz Nahari, Ustadz Haji Murian, Ustadz Abidin Nur, Ustadz Unen, Ustadz Ahmad Sayuti, Ustadz Fadli Rahman, Ustadz Soleh, Ustadz Comli, Ustadz Bobi. Banyak para ustadz yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Sohibul bait, keluarga besar Bapak Surya Atmaja bin Bapak Nemit, mudah-mudahan keluarga yang telah ditinggalkan senantiasa mendapatkan ikhlas, tabah, kekuatan iman Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, satu saat beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril, kata Rasulullah, dan malaikat Jibril memberikan pesan kepadaku, dan pesan itu berlaku juga untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mesen ada 3. Ada dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, di dalam Ihya juga ada. Banyak hadis ini terdapat di kitab-kitab Kutubus Salaf. Malaikat Jibril ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, hiduplah bagaimana yang engkau mau, tapi ingat satu saat kau pasti akan mendapatkan yang namanya kematian. Kau hidup di dunia, mau jadi orang yang benar silahkan, mau jadi orang yang brengsek silahkan, mau ibadah monggo, mau enggak ibadah enggak ngapa-ngapa, mau sholat boleh, mau enggak sholat boleh, mau puasa silahkan, enggak puasa juga silahkan. Allah enggak bakal diuntungin dengan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Seluruh makhluk Allah, mulai dari malaikat, jin, manusia, binatang, semua beribadah kepada Allah, tidak akan menambahkan keuntungan buat Allah, enggak bakal nambahin kebesaran dan keesaan Allah sedikit pun, karena Allah emang udah maha besar, Allah udah maha esa. Allah enggak diuntungin sama ibadah kita, bang, kagak. Apa untungnya ibadah dari kita? Sembahyang yang kita kerjain apa nguntungin Allah? Kagak. Emang sembahyang kita pada benar semua apa? Emang sembahyang kita pada khusus semuanya apa? Baru takbir Allahu Akbar, ada yang salam niku mikirin itu debt collector apa bukan ya? Itu otak kita begitu. Susah mah khusuk model kayak kita. Sebaliknya, seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, satu pun nggak ada yang beribadah. Semuanya maksiat,
semuanya ingkar dari Allah, Allah maka gak rugi, nggak mengurangi sedikit pun kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang untung dan siapa yang rugi? Kita yang ngerjain. Kalau kita jalanin perintah Allah, kita dapat keuntungan. Kalau kita ngejalanin larangan Allah, kita akan mendapat kerugian, saudara yang dimuliakan Allah. Kita yang untung, kita yang rugi. Allah nggak diuntungin, nggak dirugiin sama ibadah yang kita kerjain. Maka kata malaikat Jibril, silahkan hidup sesukamu, tapi ingat, satu saat kalian pasti akan mendapatkan yang namanya kematian. Ketika orang itu mati, maka semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Sekarang nih Pak, mulut kita masih pintar sama ngomong. Sekarang mulut kita masih bisa memutarbalikkan fakta. Tapi nanti di hadapan Allah, mulut kita bakal dibisuin sama Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita bakal dibisuin sama Allah. Nggak bisa ngomong mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita bakal berbicara apa yang telah kita lakukan di dunia. Itu tangan ngomong, ya Allah, masukin nih orang ke dalam sorga. Emang apa tangan? Aku tangan bersaksi bahwa hambamu ini adalah orang yang baik. Tangannya setiap hari dipakai buat megang Quran, tangannya dipakai buat megang tasbih, tangannya sering ngerogoh ke dalam kantong. Buat apa? Buat sedekah. Itu tangan menjadi saksi bahwa nanti kita akan dimasukkan surga oleh Allah, karena tangan yang Allah kasih sama kita dipakai buat kebaikan, dipakai buat ibadah. Kaki kita bakal jadi saksi. Itu kaki ngomong juga, ya Allah, masukin nih orang ke dalam surga. Emang apa kaki? Kaki yang Allah berikan kepadanya itu dipakai buat melangkah ke tempat yang baik, dipakai buat melangkah ke masjid, dipakai buat melangkah ke majelis taklim, dipakai buat bergaul sama orang baik, dipakai buat ngejenguk orang yang sakit. Itu kaki jadi saksi supaya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Bang, kalau tuh kaki sering dipakai buat maksiat, tuh kaki juga bakalan bersaksi. Tuh kaki ngomong, ya Allah, masukin nih orang ke dalam neraka. Emang apa kaki? Biar tahu nih ya Allah, ini kaki yang Allah berikan kepadanya tiap hari kagak pernah dipakai buat melangkah ke masjid, nggak pernah buat melangkah ke majelis taklim, tapi kaki yang Allah kasih kepadanya dipakai tiap hari buat jalan ke Keranggan mulu. Jadi Keranggan ada apa sih emang? Ada orang yang beli gabus, ada yang ke pasar juga ada yang ke samping rumahnya Ustadz Congli juga ada. Iya. Jalan-jalan itu namanya, saya nggak boleh nyebut, melanggar kode etik. Jadi nggak boleh nyebut jalan rumah Ustadz Congli, Cempaka namanya. Jalan rumah dia. Itu bakal jadi saksi semua. Maka saudara yang dimuliakan Allah, ayo sama-sama. Allah kasih kita badan, Allah kasih kita ruh, Allah kasih kita hayat. Mumpung hayat masih ada di kandung badan, manfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita untuk fasilitas kita, untuk alat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama pesan Nabi, silakan hidup sesukamu, tapi ingat satu saat kalian pasti akan menjadi baik. Saya singkat. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berbuatlah, bekerjalah sesukamu, tapi ingat satu saat apa yang kau lakukan pasti akan ada balasannya. Kebaikan yang kita kerjain Allah kasih pahala, tempatnya surga. Keburukan yang kita kerjain Allah kasih dosa, tempatnya di mana? Di neraka. Nggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hakim seadil-adilnya hakim.
Kebaikan yang kita kerjain sebesar biji darah akan diberikan balasan. Keburukan yang kita kerjain sebesar biji darah akan Allah kasih balasan juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah firman begitu. Tidak ada yang luput dari Allah. Kebaikan yang kita kerjain bakal dibalas. Allah mah hakim seadil-adilnya hakim. Makanya kemarin Habib Rizik ngomong begitu kelar di sidang, dia ngomong sampai ketemu di pengadilan akhirat. Kenapa ngomong begitu? Karena nggak ada yang bisa nyogok Allah, nggak ada yang bisa nyogok Tuhan, nggak ada yang bisa intervensi Allah. Salah, neraka, benar, sorga, kebaikan, pahala, keburukan, dosa. Maka beramallah sebaik-baiknya saudara yang dimuliakan Allah, karena itu yang akan kita jadikan sebagai bekal untuk kita menghadap kepada Allah, dan semua amal yang kita kerjain akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintai sesuatu sesukamu. Tapi ingat, satu saat apa yang kau cintai pasti akan berpisah dengan dirimu. Bapak boleh mencintai dunia, silahkan. Mencintai keluarga, silahkan. Mencintai harta, silahkan. Tapi satu saat semua yang kita cintai pasti akan kita tinggalin. Gak ada yang abadi. Maka Pak, jadikan apa yang kita punya nih, jangan kita merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Kalau satu saat diambil sama Allah karena itu adalah titipan, kita nggak bakal kecewa. Tapi kalau kita merasa itu adalah milik kita, ketika diambil sama orang, hati kita bakalan kecewa. Maka belajar sama tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di Indomaret, Bapak survei. Itu tukang parkir tiap hari mobilnya banyak. Yang masuk Alphard, Innova, Avanza, Mercy masuk. Diparkirin sama tukang parkir. Itu tukang parkir mobilnya banyak, kagak sombong, kagak. Tukang parkir biasa aja dia mau megang periwitan. Begitu mobil yang tadinya banyak hilang atu sampai habis. Itu tukang parkir biasa aja. Kenapa tuh tukang parkir biasa? Karena itu tukang parkir sadar dia cuma dititipi, bukan memiliki. Sesuatu yang kita merasa memiliki, ketika diambil maka akan menimbulkan kekecewaan buat kita. Tapi kalau sesuatu itu kita jadikan sebagai titipan, yang namanya nitip bagaimana sih? Yang namanya orang nitip, kapan aja barangnya mau diambil kan terserah yang punya. Saya punya motor, saya titip sama bapak, kapan tuh motor saya mau ambil terserah saya, motor saya. Itu namanya titipan. Maka saudara yang dimuliakan Allah, semuanya yang kita cari selama berpuluh-puluh tahun, semua bakal kita tinggalin. Saya kadang mikir begini Pak, saya habis makan nih, makan saya kagak makan nasi kan. Saya makan paling ayam 2 potong sama tahu atu. Perut saya kenyang udah. Saya kadang mikir begini, ternyata makan kagak banyak. Cuman ayam 2 potong sama tahu atu, kenyang, perut puas. Tapi kita nyari duit pagi, siang, sore, malam kagak berhenti-berhenti. Saya pikirin bakal apa ntar itu. Dia kadang suka mikir begitu juga, padahal mah nggak makai banyak juga udah puas hidup mak. Ternyata Allah udah cukupin rezeki kita. Yang bikin kita nggak puas itu karena bukan kebutuhan, kemauan kita. Orang punya peda, pengen punya peda. Udah punya peda, pengen punya motor. Udah punya motor, pengen punya mobil. Punya mobil atuh, pengen ganti yang baru, pengen nambah 1, 2, 3, 4. Kan itu yang bikin kita agak puas tuh. Kita dibikin budak dunia, kita nyari duit pagi, siang, sore, malam, lupa ibadah, lupa sembahyang, lupa sholat.
Itu orang yang begitu Pak, dia sedang tertipu dengan keindahan dunia, padahal dia sedang ada dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan cintailah apa yang kita cinta, apa yang kita punya. Tapi ingat, satu saat kita pasti akan berpisah dengan dirinya. Rasulullah bersabda, cintailah sesuatu sekedarnya aja, jangan berlebihan. Karena satu saat kita pasti bakal bisa benci sama itu orang yang kita cintai. Dan sebaliknya, benci sama orang itu sekedar aja. Satu saat kita pasti bakal cinta sama dia. Satu saat kita pasti bakal minta pertolongan, ada butuhnya sama dia. Ya, oleh karena itu, yuk sama-sama jadiin buat kita semua ini pelajaran, bahwa 40 hari yang kita lakuin pada malam hari ini jadi nasihat buat kita. Satu saat kita juga pasti bakal kayak almarhum. Satu saat kita juga pasti akan menghadap kepada Allah. Satu saat kita pasti akan meninggal dunia. Yang terpenting ketika kita mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya, maka mudah-mudahan semuanya biar pada sehat, biar pada panjang umur, qabul hajat, dan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi Bapak banyakin doa sekarang, banyakin zikir, karena memang saya lihat trennya di televisi virus corona sampai gini hari belum kelar-kelar. Padahal kalau sabda Nabi yang namanya wabah nggak lebih dari 100 hari. Ini udah 2 tahun. 2 tahun corona belum hilang. Apalagi tahun ini lebih parah dari tahun kemarin. Penyebarannya cepet banget Pak. Ya, makanya saya sekarang ceramah pakai masker dulu dah. Sebelum situasi agak tenang-tenangan, saya pakai masker aja dulu. Apalagi di depan saya nih tim URC semua, unit reaksi cepat. Dari tim FS3G, Guru Burhan, Pak Haji Agus, Haji Ahmad Maulana, Pak RT Unen. Wah, ini orang luar biasa. Doain Pak biar sehat semua ini orang. Karena saya lihat kalau di status, asal ada yang bayangin orang mati, depannya peti. Matinya apa? Kata dokter corona, agak make, mandiin terus. Iya, saya nggak tahu apa emang kewajiban, apa emang nggak ada pemasukan, saya nggak tahu dah. Antara dua itu. Antara dua saya nggak tahu. Jadi kan orang kalau nggak punya duit kok jadi berani. Iya. Biasanya begitu. Ya mungkin gitu. Ya makanya saya apresiasi betul luar biasa ya tim URC dari FS3G. Ya mudah-mudahan saya doain, saya cuma bisa doain doang biar pada panjang umur sehat, semuanya dilindungi oleh Allah dari bala petaka, bencana dan penyakit. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.